kembali lagi di channel KMTJ Team. Nah, jadi kemarin banyak yang request ya tentang cara mengatasi burung murai yang kanibal. Apa sih itu kanibal? Kanibal adalah perilaku yang biasa dilakukan burung kicau untuk melampiaskan emosinya atau birahi. Ada beberapa penyebab murai batu kanibal ya teman-teman ya. Di antaranya karena porsi makan yang tidak tepat hingga bisa menyebabkan kekurangan nutrisi dan memberikan dampak over birahi dan over emosi. Murai batu kanibal juga disebabkan oleh kala mental juga bisa ya teman-teman ya, atau serangan kutu dan bakteri yang melekat pada tubuh. Murai batu kanibal harus cepat disembuhkan ya teman-teman ya. Kalau tidak akan merusak bulu-bulu yang dipatukinya ya teman-teman ya, dan bisa berakibatkan fatal. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi murai batu yang kanibal, kalau saya pribadi ya teman-teman ya, perawatan di minggu pertama itu porsi airnya bisa saya tinggikan ya. Bisa saya buat 10 itu hanya satu arah ya teman-teman. Misalkan jangkrik saja gitu ya. Misalkan dia pakai hongkong ya hongkong aja gitu ya. Tapi biasanya kalau burung kanibal jarang pakai hongkong ya teman-teman ya, ataupun kerutu biasanya jarang. Biasanya pakainya jangkrik atau ulet bambu biasanya ya. Kalau saya, pengalaman saya pribadi, saya udah berapa kali menyembuhkan murai kanibal dan kacer yang kanibal ya teman-teman. Jadi di minggu pertama biasanya saya memberikan rawatan menggebum ekstra puding atau menaikkan menjadi 10-10. Selang waktu 1 minggu biasanya saya akan menjajal si murai ini kembali. Boleh itu dengan gandengan latihan di rumah ataupun langsung dibawa ke latbar. Ekstra puding saya naikkan jadi 10-10 itu tanpa mandi, tanpa jemur. Jika perilaku murai batu kanibal makin parah, teman-teman bisa merubah arah perawatan di minggu kedua. Itu jangkriknya tetap di 10-10, tapi ditambah pemandian 2 hari sekali. Mandinya waktunya sore teman-teman ya. Dan jika teman-teman di minggu kedua itu masih belum ada perubahan, coba teman-teman ubah app-nya menjadi ulet bambu dan diberikan cacing di pagi hari. Cacing tanah yang merah-merah itu ya teman-teman ya, diberikan kurang lebih 3 ekor cacing. Sore diberikan ulet bambu 2 ekor. Biasanya ya teman-teman ya, dengan rawatan 3 itu biasanya murai yang kanibal itu bisa berkurang atau bisa sembuh total. Kalau saya berapa kali menghadapi murai ataupun kacer yang kanibal, alhamdulillah ya teman-teman ya, sembuh total semua. Dan satu lagi ini murai saya yang namanya saya Tama, yang udah stabil lagi di gantangan ya teman-teman. Nanti saya sepilkan videonya. Saya Tama ini penyebab kanibalnya itu setelah mabung karena tipe saya Tama ini tidak mau mabung kalau tidak dikasih app dan tidak mau mandi ya teman-teman di waktu dia mabung. Jadi dia mau mandinya setelah bulu ekornya itu biasanya udah dorong setengah. Biasanya saya belum mabung tuh saya mandikan ya teman-teman, walaupun mabung saya mandikan. Itu misalkan lagi rontok bulu itu belum saya mandikan, tapi begitu bulu jarum udah tumbuh biasanya saya berikan pemandian 2 minggu 1 kali ya, untuk menjaga kebersihan badan ya. Jadi buat teman-teman kicauannya, sebenarnya
murai kanibal itu murai yang bagus sebenarnya, memiliki faktor yang bagus, memiliki birahi yang mumpuni. Hanya saja perawatan yang kita berikan itu mungkin berlebihan ataupun kurang tepat. Sebenarnya murai batu yang memiliki karakter kanibal itu biasanya dominan lebih ngotot kerjanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya murai batu kanibal itu jangan minder. Burung itu bagus ya teman-teman. Hanya saja kita belum menemukan settingan yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya berikan tips dan rawatan. Jadi setiap minggu itu teman-teman wajib menggantang dengan perubahan EF-nya. Tapi jika memang teman-teman udah menambah EF, memberikan pemandian, terus mengurangi penjemuran, murai teman-teman masih kanibal, coba jangkriknya diturunkan dan murai dimasukkan ke dalam umbaran gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ada umbaran dalam rumah itu masukkan di umbaran selama 1 minggu. EF-nya cukup dikasihkan 2 pagi 2 sore. Kasih tempat mandi di dalam kerambanya itu ya teman-teman ya. Tempat mandi dalam keramba, tempat mandi di dalam umbaran maksudnya. Biasanya kalau menurut pandangan saya, murai batu yang kanibal itu biasanya rata-rata penyebab awalnya itu dekat terlalu dekat dengan jadwal gantang. Kita kan gantang murai itu minimal ya, kalau udah 2 kali mabung itu 1 minggu 1 kali. Kalau burung masih muda, masih pastol umur 9 bulan sampai dia belum mabung lah, kalau dia dari trotol ke pastol itu kan sebutannya mutasi ya teman-teman. Jadi kalau dia belum mabung sama sekali itu bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali turunnya, agar emosi dan birahinya itu tetap stabil. Penyebab utamanya biasanya jadwal gantang yang terlalu dekat. Jadi penyebabnya burung kurang istirahat, tenaga belum pulih, dan dirivalkan lagi di atas gantangan. Ujung-ujungnya tenaganya drop, burung itu tertekan dengan lingkungan di gantangan, dan akhirnya penyebabnya tadi salah satu dari birahi atau emosinya akan berlebihan. Mungkin itu saja ya sobat kicauannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, bersharing-sharing tentang murai batu ataupun kacer, bisa tulis di kolom komentar. Nanti teman-teman KMTG mungkin yang pernah mengalami akan memberikan jawaban sesuai dengan realita yang pernah dialami ya teman-teman. Jadi kami tidak akan memberikan konsumsi masukan itu yang belum pernah kami alami ya teman-teman ya, karena itu akan menyesatkan para kicau mania ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk video kali ini ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.